banyak sekali tempat bersejarah yang berada di wilayah kota Bengkulu. Salah satunya Benteng Marlborough yang dibangun oleh bangsa Inggris. Dan tempat yang akan kami kunjungi yaitu pemakaman Inggris atau British Cemetery, di mana tempat sejarah ini para bangsa Inggris pernah dimakamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Dwi Sabta Sunarsi dan rekan saya Dinda Barokah Putri Kodadila, Yayang Saputri, Hesti Januarti, Asma Yulita, Sofura Nurufida. Di sini kami akan membuat tugas video Pancasila mengenai sejarah makam Inggris. Kompleks makam Inggris atau British Cemetery yang berada di Jalan Petran, Kelurahan Citra ini digunakan pada tahun 1714 untuk menggantikan kuburan bangsa Inggris yang sebelumnya ada di dekat Benteng York. Daerah Bengkulu pada saat ini memang menjadi salah satunya wilayah yang pernah diduduki oleh Inggris di Indonesia. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1685 saat kapal-kapal dari Inggris berlabuh di depan muara Sungai Serut. Setelah itu, Inggris mendapatkan kata sepakat yang membuat mereka bisa menetap dan melakukan perdagangan secara bebas. Masa kekuasaan Inggris di Bengkulu ini terjadi dari tahun 1685 sampai dengan 1824. Dan selama berada di Bengkulu, Inggris sempat membangun beberapa benteng, di mana salah satu benteng terbesar yaitu Benteng Marlborough. Kami mahasiswa dari UNIP, yaitu Prodi PAUD. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu untuk tugas Pancasila mengenai makam sejarah Inggris. Yang pertama yang akan ditanyakan oleh rekan saya yaitu Yayang Saputri. Ibu siapa? Ibu Usmani. Baiklah Bu, pertama Ibu udah tinggal di sini berapa lama Bu? Tinggal di sini sudah dari tahun 74. Nah Bu, di sini kan kalau kami lihat tuh kan Bu, makamnya bentuknya berbeda-beda ya Bu. Kan ada yang besar, ada yang kecil. Nah itu tuh yang membedakan bentuknya tuh kenapa dan mengapa gitu Bu? Ini deh ya, makam ini sejak dibuka nggak diubah, nggak dibentuk apa, beginilah bentuknya yang Ibu lihat. Nah, makam ini ada yang gede, ada yang kecil. Kita bisa jadi yang kecil itu ya namanya orang kita nih sama-sama. Ada yang ada uang, ada yang tidak punya uang. Mungkin zaman dulu sulit. Nah, kali bisa jadi orang yang bisa megah, bisa itu biayanya ada. Jadi orang yang makamnya seperti itu kecil sekali. Nah, kali mungkin jangan sampai hilang makamnya, dia kasihlah batu sedikit. Dan juga ibu tidak bisa mengasih tahu yang makam itu yang ada gede-gede, ada yang kecil. Bisa jadi seperti ini, nah luas kayak ini rumah ibu. Kita nggak tahu itu ada makam enggak. Soalnya begini, tidak mungkin rasanya makam ini seperti ini dikit, tanahnya luas kan, sedang itu rapat. Bisa jadi orang yang memakam yang seperti apa adanya tadi sudah dimakamkan, sudah diapain, bisa seperti kuburan orang kita untuk apanya tanah. Bisa jadi enggak diulang, keluarganya enggak ada, kok hujan lebat, kok dipijak-pijak orang, bisa jadi datar. Soalnya di dalam tanah yang dibantu ini ada batu deh, ada bata. Kalau kita menggali mau menanam apa itu kebentuk bata. Tidak mungkin orang numpukan bata, kan? Mungkin bisa jadi makam, ya kan? Seperti di belakang ibu tuh ada kayak apa, gunduk dikit. Nah itu makam. Nah, juga ada yang gede seperti depan ibu, satu makam 3. Itu di Pokat itu makamnya 4. Nah kalau dulu itu yang di belakang SD itu. Nah kalau dulu makam ini yang kayak itu ada pintu, ada kayak pintu bisa masuk di dalam, bisa main di dalam. Nah waktu sudah ini makam Inggris ini sudah diresmikan jadi cagar budaya, jadi kami mohon kepada yang merehab tolong tutup
kita tidak bisa jamin anak-anak masuk, nanti mana tahu balak tercubur anak orang. Jadi ditutup jadi kayak pintu. Itu 3 itu. Oh, yang paling 3 besar tuh. makam. Nah, kalau yang di belakang rumah ibu ini di tengah. Jadi ke situnya masih Di ada belakang lagi. rumah ada, di balik kamar ada, samping ada, belakang ada, depan ada makam. Nah, di belakang rumah ibu tuh yang paling gede, paling tinggi sekali, nggak bisa dipanjat. Itu satu makam tuh 4. Jadi 4/4. Samping, kiri, kanan, depan itu ada nama. Nah, jadi nanti ada kayak ada KUA di situ. Ada 3 makam besar. Ada yang bernama anaknya Kapten. Nah, luas makam ini sekitar 1,5 hektar. Nah, sampai ke lapangan basket. Tapi nggak ada makamnya. Yang ada makam di tempat ini. Yang masih ada ininya, buktinya apa kayak monumennya gini ya. Yang ada. Cuman kalau orang dari kedutaan Inggris itu datang, dia datang kalau nggak corona dulu 3 bis datang, 2 bis, 1 bis paling dikit. Dia bertabur bunga di sini. Nah, dia tahu di mana lokasi makam itu, berarti dia tuh dari mulai pemakaman di sini sudah hafal di mana tempat makamnya. Dia loncat dari pagar. Memang ada makam di luar pagar ada. Tapi waktu orang merehab ini yang diperhatikannya yang makam yang banyak. Ini pagarnya batas sana. Ya, katanya kan. Lihat orang tua dulu tuh lihat seperti orang Jumancung tinggi putih itu orang Belanda. Nah, kalau sekarang ini bukan kuburan Belanda lagi, Dek. Ini makam Inggris cagar budaya sudah diresmikan dari kedutaan Inggris. Seperti Gembel sama Sebastian Ken. Sekarang yang meresmikan itu sudah meninggal. Ada namanya situ, Baitul Jama itu yang lurahnya Supriyono, gubernurnya Razia. Ya. Udah. Jadi di sini nih Bu hanya ada apa? Hanya makam Inggris saja Bu, atau ada apa sih? Ada orang lain. Ada orang lain yang Enggak, tidak boleh. Inggris saja. Dari dulu Inggris. Inggris, cuman ya dulu kita belum ada berbadan hukum, belum ada pemberitahuan, adalah namanya gereja ini kan tempat orang meninggal. Nanti mau makamnya di sini, kita tidak mungkin melarang. Ada juga satu-satu, cuma nggak di tengah makam, jauh di ujung situ. Ada makamnya. Inilah bukti bahwa makam ini pernah direstorasi pada zaman Gubernur Bengkulu, Razi Yahya, pada tahun 1991. Restorasi ini ditandai dengan monumen yang berdiri di tengah makam. Monumen ini diresmikan dan ditandatangani oleh Razi Yahya dan perwakilan Inggris di Indonesia, Roger J. Carrick. Menurut catatan diperoleh, orang-orang Inggris yang berada di daerah Bengkulu ini banyak yang meninggal dengan berbagai alasan, mulai dari kalah dalam peperangan sampai meninggal karena berbagai penyakit. Kala itu, salah satu penyakit yang paling banyak menyerang adalah disentri dan malaria, sementara sebagian lainnya meninggal diakibatkan kalah perang. Kompleks pemakaman ini dahulunya menempati tanah sekitar 4,5 hektar dan menampung 1.000 makam. Namun karena tergurus waktu dan pengembangan, membuat beberapa makam mulai hilang dan saat ini hanya tersisa 53 makam. Makam yang masih tersisa memiliki bentuk nisan yang beragam. Ada yang hanya berbentuk tugu kecil dan ada pula yang berbentuk peti jenazah. Bahkan, ada juga yang berbentuk seperti hewan di bagian atas nisan. Kabarnya, berbagai ukuran makam ini menandakan status jabatan warga Inggris yang meninggal saat itu. Semakin besar ukuran makam, maka semakin tinggi pula pangkatnya. Saksi bisu, bengisnya penjajahan yang dilakukan oleh koloni Belanda telah berubah menjadi batu nisan yang bertuliskan korban penjajahan di zaman Inggris.